membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik teman-teman, ada dua hal yang akan saya sampaikan hari ini ya. Yang pertama kaitannya nanti dengan rencana UTS. Kemudian yang kedua adalah tentang belajar kita hari ini. Siapkan catatannya teman-teman. Nah, ya, ini yang belum hadir kan masih banyak, ini ada 12 orang. Tolong segera dihubungi ya, 12 orang itu, ini masih banyak yang tidak hadir kemarin. Nah, untuk ujian, insya Allah akan kita laksanakan besok jam 8 pagi. Oke, catat kalian, jam 8 pagi. Jadi jadwalnya adalah besok tanggal 17 Agustus, jamnya adalah jam 8 pagi. Kemudian yang berikutnya adalah waktu ujiannya hanya 1 jam. Oke, ujiannya hanya 1 jam. Nah, berikutnya soal ujiannya hanya 5. Hanya 5. Soalnya sedikit, yang penting jawabannya banyak. Nah, kan gitu. Ya, tadi ya, soalnya hanya 5. Nanti teknis ujiannya adalah soal akan saya bagi jam 8 tepat, atau mungkin saya awali 5 menit ya, sedikit lebih awal, nggak apa-apa, bonus untuk kalian. Nah, soal kan saya bagi di grup WA masing-masing kelas. Oke. Kemudian itu soalnya ya, saya bagi. Nah, kalian mengerjakan kan selama 1 jam. Itu ditulis dengan tulisan tangan. Nah, kalau sudah selesai, itu difoto lalu di PDF-kan. Dalam bentuk PDF, dikumpulkan di link yang saya buat. Link itu akan mulai terbuka sekitar jam 8 lebih 15 menit. Linknya itu akan mulai terbuka. Dan link itu akan menutup beberapa saat setelah jam 9. Nah, itu ya, teman-teman. Ingat, saya ingatkan sekali lagi, karena mungkin di antara kalian ada yang dari Indonesia Timur, ada perbedaan waktu. Yang saya maksud dengan jam 8 ini adalah jam 8 pagi WIB. Kalau di Indonesia Tengah, mundur 1 jam, berarti jam 9. Nah, berarti jam 8 pagi WIB, waktu Indonesia Barat. Nah, ditandai ya teman-teman yang di Indonesia Timur. Takutnya tadi salah ini waktu. Ini karena beberapa kali pengalaman saya juga begitu teman-teman. Saya ternyata salah waktu Pak. Saya kira jam sekian, ternyata kok sudah selesai. Oh, macam-macam lah. Oke, itu teman-teman ya. Itu gambarannya. Nah, untuk kisi-kisinya teman-teman, kisi-kisinya itu adalah materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Oke. Saya bacakan ya, kalian tandai. Jadi, itu yang pertama adalah tentang pengertian Muhammadiyah. Lalu, sejarah Muhammadiyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah tentang sejarah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Kan pernah kita bahas tuh. Dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang sejarah beliau sampai Ki Bagus Hadi Kusumo. Ki Bagus Hadi Kusumo. Nah, setidaknya itu di bagian-bagian awal. Oke, yang berikutnya adalah tentang organisasi. Ya, tentang struktur organisasi Muhammadiyah dan organisasi otonomnya. Nah,
itu gimana gambarannya. Oke. Yang berikutnya adalah tentang dua hal, kehidupan Islami dalam konteks organisasi, ya, kehidupan Islami dalam berorganisasi, dan kehidupan Islami dalam amal usaha Muhammadiyah. Kehidupan Islami dalam konteks berorganisasi, juga dalam amal usaha Muhammadiyah. Oke. Yang berikutnya saya ringkaskanlah dua hal. Terakhir adalah yang berikutnya itu adalah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, MKCHM, ya. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir adalah Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, itulah teman-teman kisi-kisinya. Oke. Sebelum kita lanjutkan pada materi hari ini tentang kepribadian Muhammadiyah. Saya beri waktu untuk ada pertanyaan jika ada yang kurang jelas dari rencana untuk OTS kita itu. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan bertanya. Kalau ada yang belum jelas. Sudah jelas kah? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Sebentar teman-teman, ini ada telepon dari kampus. Baik teman-teman, kita lanjutkan kalau begitu, ya. Teman-teman, hari ini saya ingin menggunakan pendekatan yang lain dalam belajar kita bersama-sama. Siapkan catatannya teman-teman, karena hari ini saya ingin lebih menarik kalian semuanya untuk memperhatikan saya. Nah, caranya dengan apa? Saya tidak menampilkan tulisan atau slide. Saya akan menyampaikan dan kalian bersiap-siap mencatat. Sebentar teman-teman. Teman-teman, kita akan mulai ya. Kita akan membahas tema tentang kepribadian Muhammadiyah.
Jadi ada istilah kunci. Jadi nanti kalau ingat mata kuliah ke Muhammadiyah, ingatlah kata-kata kunci itu. Apa itu Muhammadiyah? Gitu. Apa itu MKCH? Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup. Apa itu Muqaddimah Anggaran Dasar? Nah, kalian itu ingat-ingat itu. Nah, ternyata nanti masih ada beberapa istilah lagi tambahan yang merupakan itu adalah pemikiran-pemikiran resmi. Apa? Seperti ini, kepribadian Muhammadiyah. Seperti hitoh perjuangan Muhammadiyah. Nah, itu ada ceritanya juga semua. Ada latar belakangnya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang kepribadian Muhammadiyah. Perhatikan, dalam kalimat kepribadian Muhammadiyah itu kan ada dua kata. Kata kepribadian dan kata Muhammadiyah. Nah, pribadi atau menjadi pribadi biasanya menunjuk ke individu, perorangan gitu ya. Tapi ketika menjadi kepribadian berarti itu bicara tentang individu atau tentang seseorang. Nah, tentang apanya? Nah, ketika itu dikaitkan dengan pribadi, lalu menjadi kepribadian, biasanya terkait dengan sifat-sifatnya, wataknya, dan karakteristiknya. Nah, gitu loh. Itu ketika digunakan dalam konteks individu. Nah, ketika itu dihubungkan dengan kata Muhammadiyah, dalam konteks ini yang dimaksud adalah suatu organisasi yang bernama Muhammadiyah, maka itu sama saja sedang kita bicarakan tentang apa itu Muhammadiyah, apa sifat-sifatnya, apa karakteristiknya, bagaimana watak dasarnya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, siapkan catatannya tuh teman-teman. Penjelasan saya tadi kan mudah. Secara bahasa ringkasannya seperti itu. Kalau kita membicarakan kepribadian Muhammadiyah, Liandita, Iya, Pak. ada yang mau ditanyakan? Oh, enggak, Pak. Oh, saya kira kamu mengaktifkan ini. Nah, sebentar, biar yang lain tidak terganggu suaranya. Jadi, jika kita membicarakan tentang kepribadian Muhammadiyah, biasanya itu berkisar dalam 4 hal. Nah, siapkan catatan kalian. Yang pertama, pertanyaan tentang apa itu Muhammadiyah. Nah, untuk tentang ini kan sudah kita bahas panjang lebar dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Itu sudah selesai. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang kepribadian Muhammadiyah, itu yang sering muncul adalah pertanyaan tentang apa dasar amal usaha Muhammadiyah. Jadi tentang dasar amal usaha Muhammadiyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pedoman. Nah, itu nanti beda ya antara dasar sama pedoman. Yang ketiga adalah pedoman amal usaha Muhammadiyah. Pedoman amal usaha Muhammadiyah. Sebentar teman-teman, ini masih ada yang harus diurus sebentar.
Baik teman-teman, maaf ya, karena ini harus banyak hal ya yang harus dituntaskan amanahnya. Ini. Baik, kita kembali tadi ya. Tadi ya, kalau kita berbicara tentang kepribadian Muhammadiyah, maka berkisar dalam 4 hal. Pertama adalah pertanyaan tentang hakikat Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Nah, itu sudah selesai kita bahas itu pada pertemuan pertama sampai ke-7. Oke, nanti gampang. Yang kedua itu adalah apa dasar amal usaha Muhammadiyah? Ingat, lengkapi ya, kata amal usaha Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, apa pedoman amal usaha Muhammadiyah? Kemudian yang keempat adalah apa sifat Muhammadiyah? Nah, itu teman-teman. Jadi biasanya kalau kita berbicara tentang kepribadian Muhammadiyah, maka tidak lepas pembicaraan kita tentang 4 hal ini. Hanya saja yang 4 hal itu ternyata dalam pembahasan kemudian dari waktu ke waktu, dari muktamar ke muktamar, itu gak cukup. Ternyata ditambahkan 2 hal lagi. Apa? Nah, ini ditambahkan. Yang kelima, maksud dan tujuan Muhammadiyah. Itu. Karena apa? Harapannya tuh begini teman-teman. Tentang 5 hal tadi ya, tentang apa itu Muhammadiyah, tentang apa itu dasar amal usaha Muhammadiyah, tentang apa itu pedoman amal usaha Muhammadiyah, tentang apa itu sifat Muhammadiyah, dan tentang apa itu maksud dan tujuan Muhammadiyah. Ini secara pemikiran jika meresap ya sampai ke individu-individu, ke tingkat individu, maka secara tidak langsung nanti individu-individu itu dalam tingkah lakunya akan secara otomatis mencerminkan kepribadian Muhammadiyah. Nah, misalnya dalam sifat Muhammadiyah itu ada penegasan bahwa Muhammadiyah itu ya bersifat terbuka. Maka individu atau warga, karakteristik warga Muhammadiyah itu adalah orangnya sampai di tingkat individu, orangnya terbuka, inklusif gitu, mudah berdialog, mudah bergaul, nah, misalnya berwawasan luas. Nah, maka dalam skala individu, warga-warga itu karakteristik atau sifat ya organisasi Muhammadiyah itu jika meresap sampai ke tingkat individu, maka individu-individu itu orangnya ya berwawasan luas. Nah, itu gambarannya teman-teman. Nah, baik, kita awali ya dari yang 5 hal tadi. Siapkan catatannya. Kita mulai dari yang kedua, karena yang pertama sudah cukup jelas. Apa itu Muhammadiyah? Kita nggak mengulang lagi. Nah, panjang nanti. Yang kedua itu adalah dasar amal usaha Muhammadiyah. Itu 2. Al-Quran dan Sunnah. Nabi Muhammad SAW. Itu dasarnya. Jadi kalau kita bicara tentang dasar, itu artinya kita bicara tentang fondasi titik tolaknya, titik berangkatnya, titik mulanya. Nah, kita memulai dan mendasarkan atau menyandarkan permulaan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu dasar amal usahanya. Makanya implementasinya itu seperti dalam bentuk pernyataan bahwa di dalam setiap amal usaha Muhammadiyah itu harus ikhlas. Nah, misalnya itu ya. Maka konteksnya kalau jadi guru, kalau membuat sekolah ya mendidiknya itu harus ikhlas. Yang dididik juga harus ikhlas. Berjuang dalam menjalani proses pendidikan juga ikhlas. Nah, misalnya gambarnya seperti itu. Ya. Nah, ini yang berikutnya tentang pedoman amal usaha Muhammad. Nah, kalau pedoman itu bicara tentang
acuan dalam proses menjalani amal usaha. Sudah dalam proses, jadi dia tuh pedoman itu menjadi acuan, menjadi pegangan dalam proses perjalanannya. Ya. Dia yang memandu, panduan yang memandu. Nah, apa pedoman amal usaha Muhammadiyah? Pedoman amal usaha Muhammadiyah itu adalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. MADM. Kalau kita lihat Muqaddimah itu sejatinya iya diperas juga dari Al-Quran dan Sunnah itu, dan proses perjalanan awal bagaimana Muhammadiyah bermula. Ya. Semuanya itu prinsip pedomannya itu ada di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Itulah pedoman amal usaha. Ya. Apa itu Muhammadiyah? Sudah terjawab secara ringkas. Apa itu dasar amal usaha Muhammadiyah? Sudah terjawab. Oke. Nah, yang ketiga, apa pedoman amal usaha Muhammadiyah? Juga sudah terjawab. Kalau mau detail, ya kemarin, materi kemarin. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Isinya itu apa? Nah, sekarang tentang masuk yang keempat, sifat Muhammadiyah. Nah, di sini teman, kalau kita berdasarkan apa yang dijelaskan oleh oleh Dr. ya, Anhar Ansari dalam kuliah Muhammadiyah ini, mengambil rujukan dari sumber utama dalam peraturan Muhammadiyah, itu setidaknya ada 10 sifat Muhammadiyah, teman-teman. Ada 10 sifat Muhammadiyah. Yang pertama, ya, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Oke? Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Jadi ini karakter Muhammadiyah, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Jadi dalam berorganisasi Muhammadiyah itu nggak akan itu melakukan apa, menjelek-jelekkan orang gitu. Sama-sama dalam perjuangan memajukan umat Islam, nggak ada. Tetapi Muhammadiyah, kalau kalian lihat di berita itu sering disindir, dijatra. Padahal mereka nanti ya, karena kurang memahami karakter Muhammadiyah saja. Mengatakan Muhammadiyah keras kepala, Muhammadiyah egois, macam-macam. Tapi kita kan fokusnya, kita dalam pola perjuangan itu ada aturannya sudah, pasti akan dikontrol. Nah, tetapi nanti kita akan lihat ya, yang ke-10 itu, kenapa harus ada keterbukaan untuk koreksi? Ya karena begini, organisasi ini isinya kan manusia, kumpulan manusia-manusia. Sedangkan manusia-manusia itu bisa salah, bisa lupa. Kan manusia biasa kita. Nah, itulah kenapa Muhammadiyah itu juga menerima koreksi secara internal maupun secara eksternal. Dari internal juga diterima, dari eksternal juga menerima koreksi. Ya, tetapi dan berlaku adil juga. Ya. Nah, baik. Jadi kalau misalnya dari yang dua tadi ya, yang memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Kalau karakter organisasinya seperti ini, lalu ini meresap sampai kepada individu warga Muhammadiyah, maka karakteristik warga Muhammadiyah harusnya seperti ini. Sangat suka ukhuwah Islam. Sangat menjaga ukhuwah Islam. Nah, oke. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan, dan memegang teguh ajaran Islam. Lapang dada. Ada koreksi yang diterima. Ada pilihan yang kurang tepat, ya diakui kurang tepat. Luas pandangan, ya luas wawasan. Jadi melihat suatu masalah tidak hanya dari satu kacamata, tapi dilihat dari berbagai kepentingan yang ada, berbagai pandangan keperluan yang ada. Itu
Itu menunjukkan keluasan agar dapat diambil kesimpulan yang komprehensif, yang utuh, tidak parsial, lalu tidak temporal. Gitu. Nah, yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan sekaligus. Jadi tidak hanya keberagamaan dari perspektif agama Islam saja nanti, tidak, tetapi juga dari perspektif kemasyarakatan, bahwa kita hidup di suatu negara yang memang majemuk, sekian suku, ya, sekian bahasa yang berbeda, sekian kultur yang berbeda, karakter yang berbeda secara budaya, lalu kita menyatakan bersatu. Nah, ini harus mengedepankan kebijaksanaan yang diambil dari ajaran agama dan juga memperhatikan kepentingan kehidupan bermasyarakat. Nah, itulah yang maksud bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar falsafah negara yang sah. Muktamar di Makassar itu, ya, itu telah memberikan gambaran final bagaimana Muhammadiyah memandang negara. Negara Indonesia ini samakan dengan Darul Ahdi, ya. Darul Ahli wal Ahdi, ya. Darul Ahdi was Syahadah dan pengertiannya yang final. Darul Ahdi was Syahadah, ya, kita artinya mengakui keberadaan negara ini dengan segala strukturnya yang kita. Karena apa? Kalau melihat sejarahnya, Muhammadiyah turut membangun negeri ini, turut menata aturan-aturan yang diupayakan menjadi landasan dasar berdirinya negara ini. Dan seterusnya, panjang ceritanya itu. Nah, nanti teman-teman, setelah selesai kita dengan ini, nah, saya minta kalian ada waktu untuk mencermati Muhammadiyah menggunakan perspektif yang baru kita pelajari, yang ada di video yang nanti linknya akan saya bagi. Kita ini tidak lama, insya Allah. Ya. Berikutnya teman-teman, yakni bersifat amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala aspek kehidupan serta menjadi teladan yang baik. Ya, upaya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah sifat Muhammadiyah yang keenam. Dan berupaya menjadi teladan yang baik. Jika dalam skala organisasi berupaya untuk menjadi teladan yang baik, jika nilai-nilai atau karakter ini meresap sampai ke tingkat individu dari warga Muhammadiyah itu, maka yang muncul individu-individu punya karakter ini, menegakkan memperbaiki itu kan di dalam hadis Rasulullah SAW itu kan bisa macam-macam. Biadihi, dengan kekuatan tangan. Maksudnya ya dengan kekuasaan, dengan kemampuan, dengan kompetensi gitu ya. Biadihi. Fa'ilam yastati fabilisani, maka dengan lisannya mengingatkan amar ma'ruf. Kalau juga belum mampu, maka dengan wabiqalbi, itu mengingkari yang tidak benar itu. Ya. Nah, itu yang dilakukan ya. Dalam aspek amar ma'ruf ini banyak skalanya teman-teman. Ya. Contohnya misalnya, saya sampaikan saja ya sebuah contoh peristiwa ini. Suatu ketika ada acara membahas tentang sejarah Muhammadiyah, begitu. Nah, maka disinggunglah tentang peran Muhammadiyah dalam sepanjang sejarahnya. Tiba-tiba di antara penanya itu ada seorang mahasiswa. Bagus pertanyaannya itu. Jadi mempertanyakan begini. Sekarang Indonesia itu di bidang pendidikan mengalami begini-begini, dia ceritakan. Oke. Lalu sekarang Indonesia itu di bidang ekonomi mengalami begini-begini-begini. Oke. Lalu di bidang politik mengalami begini-begini-begini. Di dalam bidang sosial mengalami begini-begini-begini. Wah, ceritakan semuanya. Lalu dia menanyakan, di mana Muhammadiyah? Nah, gitu pertanyaannya. Dia ada yang mempertanyakan, kemana saja Muhammadiyah ini? Nah, itu oleh salah satu pembicara, maka dijelaskan.
Ini ya kaitannya tidak dalam konteks bisa dijawab dengan konteks individu, tidak bisa. Maka dia pemateri itu lalu menjelaskan kepada penanya ini, jika melihat Muhammadiyah itu tidak hanya individu-individu, tentu dalam skala individu-individu mungkin ada tidak mengenal gitu, tetapi dalam skala organisasi maka bisa dilihat. Contohnya, ya karena tidak banyak diangkat oleh media. Misalnya, dalam rancangan undang-undang yang dikeluarkan oleh atau dihasilkan oleh DPR itu ya, sebagai ada lembaga legislatif menyusun aturan ya. Rancangan undang-undang yang dihasilkan itu beberapa tuh banyak ya. Itu 5 diantaranya dikritisi oleh Muhammadiyah. Karena kita itu ya tadi ya, taat hukum melalui saluran yang benar, tidak bicara di luar, ya fokus kepada perbaikannya itu. Maka materi rencana undang-undang itu diminta oleh Muhammadiyah diteliti dan mengajukan judicial review untuk direview lagi, diperbaiki lagi. Dan bersidang di Mahkamah Konstitusi lebih dari 5 kali itu meluruskan itu. Kalau goal satu rancangan saja, bahayanya itu mengancam kerugian secara material itu banyak. Itu. Tapi yang begini ini kan di jalan sunyi, nggak banyak yang tahu. Karena tidak diangkat. Karena yang dihadapi negara. Gitu. Kadang-kadang itu bertanya. Contohnya ketika Muhammadiyah mendapatkan temuan betapa tertinggalnya tingkat kependidikan di Indonesia Timur, di wilayah timur. Maka misalnya 10 tahun terakhir Muhammadiyah itu membangun 5 perguruan tinggi di Indonesia Timur, diperbanyak, terutama juga di Papua. Itu gak banyak di blow up, gak banyak diangkat di media begitu. Tapi sudah berjalan, sudah banyak mahasiswanya, bahkan lebih dari 70% itu non-muslim. Jadi kalau berbicara tentang menghargai toleransi, menghargai keberagaman, ya kita bahasanya seperti itu. Ya, membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan jalan seperti itu. Dan bukan hanya perguruan tinggi loh. Dalam dunia kesehatan, kita juga membangun rumah sakit. Dan terus terprogram. Ketika Muhammadiyah di forum internasional dikomentari waktu di Sri Lanka, sudah waktunya Muhammadiyah juga berkontribusi di tingkat internasional. Maka kontribusinya itu lalu direspon permintaan itu. Dalam dunia pendidikan, maka Muhammadiyah membangun sekolah Muhammadiyah itu di Australia. Membangun Universitas Muhammadiyah di Malaysia misalnya. Itu masih terus. Kalau mau ya di Sri Lanka begitu, tapi kan ternyata aturan dan sebagainya mudah. UAD berperan loh yang untuk kasus di Malaysia dan di Australia itu, dan selebihnya lagi masih banyak. Jadi gambarannya itu begitu ya. Jadi cara berjuangnya itu terprogram, tersusun, tertata, semuanya ada proses-proses seperti itu. Nah, inilah contohnya amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'rufnya itu. Nah, jadi kok tidak sporadis lalu memblow up begitu. Nah, meskipun teman-teman ada yang juga dilakukan oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah secara individu. Kita tidak menutup kemungkinan itu. Dalam konteks tadi amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala aspek kehidupan dan menjadi teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat. Ya. Jadi mengikuti perkembangan masyarakat itu juga aktif, mengikuti perubahan. Nah, kalian nanti lihat ya, nanti di video kalian akan mencermati sifat-sifat Muhammadiyah itu, mencermati video itu dengan 10 sifat Muhammadiyah ini. Dijadikan sebagai kacamata untuk membaca video yang nanti linknya saya bagikan kepada kalian. Kemudian yang ke-8, kerjasama dengan golongan Islam manapun, ya selama itu dalam konteks golongan Islam yang berada dalam kebenaran Islam itu yang diakui.
Kalau golongan atau aliran yang sesat, ya tidak. Misalnya, contohnya, kelompok yang menyatakan bahwa masih ada nabi setelah Rasulullah. Sampai sekarang masih ada nabi dan rasul. Nah, itu sudah sesat itu. Itu harus diluruskan. Nah, itu objek amar ma'ruf nahi mungkar. Kalian tahu kan, di dalam Al-Quran sudah dinyatakan Rasulullah itu adalah khotamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Dalam hadis apalagi tambah banyak. Nah, tetapi yang sesama kelompok atau ormas yang lain, kita selalu terbuka. Muhammadiyah itu terbuka dalam kerjasama. Itu karakternya. Kemudian yang ke-9, membantu pemerintah serta bekerja sama dalam membangun negara. Ya, kalian nanti dilihatlah melalui video nanti yang linknya saya ini. Jadi kalau dalam konteks selalu membantu pemerintah, ya paling dekat itu contohnya untuk penanganan COVID lah kemarin. Rumah sakit Muhammadiyah semuanya dijadikan tempat rujukan untuk pengobatan. Yang saat itu penanganannya butuh ekstra ya, sehingga butuh dana juga yang ekstra. Itu lebih dari 1 triliun dalam 2 tahun itu. Ya, melalui kontribusi juga dari warga Muhammadiyah. Ya. Yang berbagi, terus berbagi di masa Pak. Ya. Kan saya saudara saya ya, bantuan ditelepon untuk menguatkan, harus bersemangat, harus kuat, harus mencari jalan. Ya, Anda kalau ingin merasakan betapa susahnya itu, ya sakit pernafasan itu, sebenarnya tanyalah kalian kepada teman-teman yang punya penyakit asma. Betapa tidak nyamannya itu, susah bernafas itu. Apalagi pas kena COVID itu, wah luar biasa itu ujiannya. Susah berat. Ya. Itu sampai harus saya minta saudara saya itu telungkup, apa posisinya tuh saya jungkir balik gitu ya, supaya ada tekanan sehingga jalur pernafasan itu bisa terbuka untuk melawan kesulitan saat itu bernafas. Nah, itulah gambarannya teman-teman. Jadi itu dari cerita masalah pandemi ya. Yang ke-10 yang terakhir itu bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Bersifat adil dan korektif itu begini ya maksud teman-teman. Ya kita gak bisa benar terus, karena kita ini kan kumpulan manusia-manusia yang bisa berlaku salah atau kurang tepat begitu teman-teman. Maka kalau kita mendapati ternyata yang kita lakukan kurang tepat, ternyata salah, ya kita harus legowo, terbuka untuk koreksi. Nah, terbuka ya untuk dikoreksi dan juga siap juga untuk mengoreksi. Ya. Dan bersifat adil. Adil dalam bentuk koreksi itu bagaimana? Begini teman-teman. Kalau ada misalnya ya, ada 7 kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya ada 7 kebijakan. 6 itu benar dan tepat, sudah 6. Tapi ada 1 yang kurang tepat, ya. Yang kita cermati ya 1 itu. Yang 6 kita akui itu benar dan sudah tepat. Kita apresiasi. Nah, caranya maksudnya. Jadi kalau ada di antara teman kita ya, itu memiliki sifat-sifat, katakanlah dia memiliki 4 sifat kebiasaan begitu. 3 itu bagus sudah. Ya kita akui 3 itu bagus, teman kita itu baik. Tapi pada 1 yang kurang bagus, ya kita juga luruskan. Nah, itu namanya adil. Jangan begini, dia itu melakukan 4 hal, 3 itu sudah benar, 1 saja yang salah, lalu kita salahkan semuanya. Nah, itu nggak adil, nggak tepat, ya, teman-teman. Nah, itu ya. Itulah 10 sifat Muhammadiyah. Nah, yang terakhir, penjelasan tentang maksud dan tujuan.
Ini sederhana saja teman-teman. Maksud dan tujuannya itu ya, yang pertama, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Itu maksud tujuan yang pertama. Yang kedua adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selesai sudah materi hari ini tentang kepribadian Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Apa itu dasar amal usaha Muhammadiyah? Apa itu pedoman amal usaha Muhammadiyah? Apa sifat Muhammadiyah? Dan apa maksud dan tujuan Muhammadiyah? Itulah teman-teman. Nanti setelah ini saya akan bagikan link di grup WA ya. Nanti kalian bacalah kira-kira ini gambaran tadi dengan kepribadian Muhammadiyah, kalian baca itu tentang perjalanan Muhammadiyah. Baik, sebelum saya tutup, untuk presensi itu seperti kemarin di grup WA aja dulu ya, di grup WA. Ini kalau dilihat yang sampai waktu terakhir ini sekitar 10 orang yang tidak hadir. Nanti mohon dengan sangat teman-teman ya diberitahu teman-temannya yang sampai ini hadir ya. Tolong diingatkan. Oh, ini pertemuan ke-8 apa ke-7 teman-teman? Ini ke-8 apa ke-7? Farid? Atau siapa ini? Afzal? Atau Farid ya? Oh, Afzal ya? Aprilia. Ini pertemuan keberapa April? April? Iya, Pak. Ini pertemuan keberapa? Ke-8. Oke, ke-8. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Silakan. Saya persilakan jika ada pertanyaan.